Halo, saya Katenisa Ramanalu, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tapanuli Tengah. Saat ini bertugas di bagian Hukum dan Orta Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Materi yang akan dibahas pada video kali ini adalah Mind Map Anti Korupsi beserta dengan penerapannya pada unit kerja masing-masing. Nilai anti korupsi dibagi menjadi 5 subbab. Yang pertama, definisi tindak pidana korupsi. Yang kedua, 7 kelompok tindak pidana korupsi. Yang ketiga, nilai dasar anti korupsi. Yang keempat, dampak negatif korupsi. Lalu yang kelima, pencegahan korupsi. Tindak pidana korupsi dapat dibagi menjadi 2 kata. Yang pertama, tindak pidana. Yang kedua, korupsi. Tindak pidana yaitu perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan korupsi ialah perbuatan tidak baik, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Ada 7 kelompok tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Yang pertama, yaitu kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Lalu yang ketujuh, gratifikasi. Ada 9 nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, jujur. Kedua, peduli. Ketiga, mandiri. 4, disiplin. Kelima, tanggung jawab. Keenam, kerja keras. 7, sederhana. 8, berani. Yang ke-9, adil. Tindak pidana korupsi dapat menimbulkan dampak negatif. Yang pertama, dampak negatif pada tata politik, yaitu ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, dan hilangnya kewibawaan pemerintah. Yang kedua, dampak negatif pada tata ekonomi, yaitu pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, dan gangguan terhadap penanaman modal. Yang ketiga, gangguan pada tata sosial budaya, yaitu revolusi sosial dan terjadinya ketimpangan sosial. Yang keempat, dampak negatif pada tata administrasi, yaitu tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, dengan melakukan perbaikan sistem. Yang kedua, dengan melakukan perbaikan manusia. Perbaikan sistem dapat dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama, dengan mengatur perundang-undangan. Yang kedua, dengan melakukan reformasi birokrasi. Yang ketiga, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga. Yang keempat, penerapan prinsip good governance. Perbaikan manusia dapat dilakukan dengan berbagai hal. Yang pertama, memperbaiki moral. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, dengan mengentaskan kemiskinan. Yang keempat, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Dengan datang ke kantor pada tepat waktu, kita telah turut menerapkan nilai-nilai anti korupsi. 2. Memberikan pelayanan bantuan hukum tanpa meminta imbalan pribadi. Hal ini karena memberikan bantuan hukum merupakan tugas pokok dan fungsi yang harus dilakukan oleh seorang staf analis permasalahan hukum di bagian Hukum dan Orta Kabupaten Tapanuli Tengah. Seorang ASN tidak dibenarkan menolak melakukan tugas pokok dan fungsinya karena alasan-alasan pribadi. Seorang ASN dituntut untuk bekerja secara profesional.